Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari Big Project Analysis studi kasus pada PT Bank Panin Dubai Syariah dan PT Bank Oke Indonesia dengan anggota kelompok Kansa Pairus Citra, Marsadila Rahmani, Amalia Nur Samsia, dan Ulfa Aziza. Oke, kita akan langsung mulai pada pembahasan profil perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah. Profil perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah yang merupakan industri perbankan syariah yang memiliki induk perusahaan PT Bank Panin dengan menyediakan layanan keuangan sesuai hukum Islam, termasuk rekening tabungan, giro, deposito, hipotek, pinjaman mobil, pembiayaan modal kerja, produk tesori, dan program pengelolaan dana. Kehadirannya di pasar kinerja saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan simbol sahamnya ialah PNBS dengan kapitalisasi pasar senilai 1,94 triliun dan memiliki peringkat ke-42 di industri perbankan dan ke-310 di antara semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Strategi dan pertumbuhannya, ekspansi memperluas kehadiran melalui cabang-cabang di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Model bisnis yang dimiliki oleh PT Bank Panin Dubai Syariah ini menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah Islam, berbeda dengan model perbankan konvensional lainnya, menarik segmen khusus dari pasar Indonesia. Yang selanjutnya, profil perusahaan untuk PT Bank Oke Indonesia. PT Bank Oke Indonesia ini merupakan jenis bank swasta nasional dengan pemegang saham utamanya ialah perusahaan Apro Finansial yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan dari Korea Selatan. Sejarah dan penggabungan PT Bank Oke Indonesia ini diakuisisi oleh PT Bank Dinar Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2018. Tujuan penggabungan itu ialah untuk menciptakan entitas yang lebih kuat, produk layanan yang lebih lengkap, serta fokus pada sektor prioritas lainnya. Strategi dan dukungan modal yang dilakukan oleh PT Bank Oke Indonesia ini ialah suntikan modal dari perusahaan Apro Finansial, serta kontribusi jangka panjang yang diharapkan dapat berfokus dan berkontribusi secara signifikan di sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu fenomena perusahaan perbankan. Untuk bank yang pertama yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah. Fenomena yang terjadi pada PT Bank Panin Dubai Syariah ini mencakup 3 poin utama yaitu kinerja keuangan, rasio keuangan, dan klarifikasi restrukturisasi. Untuk kinerja keuangan pada tahun 2023, PNBS mencatatkan laba dan total aset bank meningkat. Untuk pembiayaan yang disalurkan oleh PNBS tumbuh sebesar 12,21% sehingga menunjukkan adanya pertumbuhan dalam portofolio pembiayaan bank. Dan dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun oleh bank naik sebesar 18,9%. Untuk rasio keuangan, pada ROE dan ROA mengalami penurunan keduanya. Untuk ROE-nya turun menjadi 10,44% dan untuk ROA menurun sebesar 1,62%. Sedangkan untuk NPF-nya naik menjadi 3,78% sehingga menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit. Untuk yang ketiga yaitu klarifikasi dan restrukturisasi, PNBS telah mengklarifikasi bahwa hingga saat ini tidak ada kejadian material yang mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan. Dari fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa bank juga akan terus berupaya memperkuat sinergi dengan induk perusahaannya yaitu Paninbank untuk mengembangkan bisnis dan tata kelola yang lebih baik. Untuk fenomena bank yang kedua yaitu Bank PT Bank Oke Indonesia atau DNAR, pada tahun 2021 saham PT Bank Oke Indonesia ini berakhir di zona merah setelah sahamnya menyentuh batas auto reject atas di hari sebelumnya. Namun pada saat ini harga sahamnya anjlok sebesar 6,9% sehingga menyentuh batas auto rejection bawah. Akan tetapi dalam sepekan terakhir sahamnya sudah naik 25%. PT Bank Oke Indonesia juga memiliki rencana untuk transformasi ke bank digital. Namun, belum ada sentimen lain yang kuat untuk mendorong harga saham bank. Apalagi dengan adanya kasus COVID-19 ini membuat kekhawatiran terganggunya pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Menurut laporan keuangan Oke Bank yang dipublikasikan di media massa pada tahun 2024, laba bersih perseroan ditopang dari pendapatan bunga bersih tumbuh sebesar 29,69% dibandingkan tahun 2022. Dan pada tahun 2023 ini juga Bank Oke berhasil menyalurkan kredit sebesar 8,52 triliun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat sendiri, ancaman. Analisis SWOT dilakukan dengan cara mengkaji dan
memetakan berbagai kemungkinan yang mempengaruhi keempat faktor tersebut. Tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah untuk merumuskan strategi yang tepat berdasarkan kondisi pasar dan situasi yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Leonardo pada tahun 2021. Analisis SWOT terbagi menjadi 4 konsumen yang membantu mengidentifikasi faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada analisis PASTOL, di mana analisis PASTOL yaitu sebagai alat yang berguna untuk mengerti gambaran besar dari sebuah lingkungan tempat sebuah perusahaan beroperasi. Analisis pasar merupakan alat yang sangat populer di kalangan konsultan manajemen untuk membantu klien mengembangkan produk inovatif dan inisiatif pasar serta dalam komunitas analisis keuangan di mana faktor-faktor dapat mempengaruhi asumsi modal dan keputusan pembiayaan. Pasar sendiri terdiri dari faktor politik, di mana faktor ini yang didorong oleh tindakan dan kebijakan pemerintah, faktor ekonomi, di mana berhubungan dengan perekonomian yang lebih luas dan cenderung bersifat finansial. Selanjutnya itu ada faktor sosial, di mana faktor sosial ini cenderung lebih sulit diukur dibandingkan faktor ekonomi. Selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi ada di mana-mana dan berubah dengan cepat. Selanjutnya itu ada environment, faktor lingkungan yang muncul sebagai tambahan yang masuk akal pada kerangka kerja PS yang asli ketika komunitas bisnis mulai menyadari bahwa perubahan pada lingkungan fisik dapat menimbulkan resiko. Selanjutnya itu ada legal, faktor hukum adalah faktor yang muncul dari perubahan lingkungan peraturan. Selanjutnya itu ada analisis kesehatan perbankan di mana atau CAMELS, di mana kesehatan bank mencerminkan kondisi laporan keuangan pada periode tertentu yang diukur berdasarkan standar Bank Indonesia. Analisis CAMELS sendiri mencakup 6 aspek utama. Yang pertama itu ada kapital permodalan, menilai kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin akan timbul. Selanjutnya itu ada aset, menilai kualitas aset bank dan nilai realnya. Yang ketiga itu ada manajemen, di mana menilai kualitas penerapan manajemen bank, terutama manajemen risiko. Yang keempat itu ada rentabilitas, menilai efisiensi dan kualitas pendapatan bank. Yang kelima itu ada likuiditas, di mana menilai efektivitas manajemen aset dan kewajiban bank dalam menyediakan likuiditas yang cukup untuk mengurangi resiko suku bunga. Yang terakhir itu ada sensitivitas, di mana resiko pasar mengevaluasi seberapa rentan bank terhadap perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan dan modalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yaitu model keuangan yang digunakan untuk menaksir tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan tertentu seperti saham atau obligasi berdasarkan risiko sistematis atau risiko pasar. Singkatnya, CAPM membantu investor memahami hubungan antara risiko dan imbal hasil yang diharapkan dari suatu investasi. Rumus dari CAPM yaitu ERI sama dengan RF ditambah beta dikali RM dikurangi RF. Selanjutnya, untuk agensi cost, biaya agensi adalah biaya internal yang timbul karena adanya persaingan kepentingan antara pemegang saham dan tim manajemen. Menurut Jensen dan Mackling tahun 1976, biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk mengatur dan mengawasi tindakan para manajer sehingga mereka bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan. Terdapat 2 kategori agensi cost, yaitu biaya agensi langsung dan biaya agensi tidak langsung, serta agensi cost terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1 monitoring cost, yang kedua bonding cost, dan yang ketiga ada residual loss. Selanjutnya ada corporate governance. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 8421 PBI 2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum disebutkan bahwa good corporate governance merupakan tata kelola bank dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan serta mempublikasikan informasi material yang relevan tentang perusahaan. Lalu yang kedua, akuntabilitas, yaitu
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta tanggung jawab organisasi sehingga pengelola perusahaan dapat berjalan secara efektif. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat ada independensi, yaitu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan ataupun tekanan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Lalu yang terakhir ada kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab 3, hasil analisis. Untuk analisis yang pertama yaitu kita menggunakan analisis SWOT. Pada Bank Panin Dubai Syariah, berikut merupakan analisis SWOT-nya. Pada bagian strength, Bank PNBS ini memiliki kapitalisasi yang tinggi. Yang kedua, berdasarkan laporan keuangan Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan aset dan laba yang stabil. Yang ketiga, adanya dukungan induk perusahaan dari Bank Panin. Untuk bagian yang kedua yaitu weakness, yang pertama yaitu adalah dalam penjelasan fenomena perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bank PNBS ini mengalami penurunan rasio keuangan dan rasio kredit. Yang kedua dibandingkan dengan bank syariah BUMN atau bank syariah swasta besar lainnya, PNBS ini merupakan skala usaha yang lebih kecil. Untuk yang ketiga yaitu PNBS memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dibandingkan bank syariah besar lainnya. Untuk bagian opportunities, yang pertama yaitu bank syariah ini memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah. Yang ketiga yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia. Untuk pembahasan yang keempat yaitu threats. Yang pertama adanya krisis ekonomi. Yang kedua adanya regulasi pemerintahan yang berubah-ubah sehingga dapat menjadi ancaman bagi Bank Panin Dubai Syariah ini. Yang ketiga yaitu adanya kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Untuk bank yang kedua, pada analisis SWOT-nya, pada bagian strength yang pertama yaitu Bank Oke Indonesia ini memiliki jaringan yang luas. Yang kedua, Bank Oke Indonesia memiliki diversifikasi produk dan layanan. Yang ketiga, PT Bank Oke Indonesia ini memiliki kinerja keuangan yang stabil dan dengan pendapatan dan laba yang kokoh. Dan untuk bagian yang kedua yaitu weakness, Bank Oke Indonesia ini masih termasuk bank yang kurang dikenali di Indonesia. Yang kedua ada rentan terhadap perubahan regulasi. Yang ketiga yaitu dibandingkan dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia lainnya, Bank Oke Indonesia ini memiliki keterbatasan jaringan karena kantor cabang dan ATM Bank Oke ini masih terbatas. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu opportunities. Yang pertama, PT Bank Oke Indonesia ini memiliki peluang untuk memperluas operasinya ke wilayah geografis atau menargetkan segmen terhadap pelanggan baru. Yang kedua, Bank Oke Indonesia ini memiliki peluang untuk menggunakan transformasi digital. Pada bagian yang keempat yaitu threats. Yang pertama adanya persaingan dari bank-bank besar di Indonesia. Yang kedua, Bank Oke Indonesia ini harus menghadapi ancaman serangan cyber, pelanggaran dan kebocoran data serta kecurangan. Dan yang ketiga yaitu adanya regulasi yang berubah-ubah sehingga dapat berdampak pada bisnis Bank Oke Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada analisis PESTOL pada Bank Panin Dubai Syariah atau PNBS, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada politik. Di politik sendiri, kebijakan dan peraturan OJK memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya itu ada kemitraan internasional, hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, terutama dalam konteks ekonomi Islam, dapat membuka peluang kerjasama dan investasi yang menguntungkan bagi PNBS sendiri. Selanjutnya itu ada di faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi di Indonesia mampu mempengaruhi stabilitas PT Bank Panin Dubai Syariah, dapat terkena dampak negatif karena kondisi ekonomi seperti inflasi dan resesi memengaruhi kebiasaan belanja individu. Selanjutnya itu ada tingkat pengangguran yang lebih tinggi umumnya menyebabkan gagal bayar pinjaman yang lebih tinggi karena semakin banyak orang yang berjuang untuk memenuhi komitmen sebuah keuangan. Selanjutnya itu ada kepercayaan konsumen. Sentimen dan kepercayaan konsumen mempengaruhi perilaku belanja dan menabung. Selanjutnya itu ada faktor di bidang sosial, di mana populasi muslim di Indonesia meningkat potensi pasar perbankan syariah.
Selanjutnya itu ada peningkatan literasi keuangan Indonesia. Dengan adanya hal tersebut dapat mendorong kesadaran dan penggunaan layanan perbankan syariah. Dan yang terakhir itu ada norma dan nilai sosial budaya. Hal ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah yang dapat mempengaruhi preferensi nasabah terhadap produk dan layanan bank syariah. Yang selanjutnya itu ada faktor teknologi, di mana itu ada inovasi teknologi perbankan sama keamanan cyber, di mana keamanan cyber bagi nasabah itu menjadi prioritas utama dalam era digital saat ini. Selanjutnya itu ada environment, di mana di faktor ini ada preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan praktik keberlanjutan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada legal, di mana undang-undang perbankan di dalam perundang-undangan perbankan syariah Indonesia dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat. Dan yang terakhir itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank harus memenuhi undang-undang yang dirancang untuk melindungi konsumen dari penipuan. Selanjutnya itu ada PT Bank Oke Indonesia. Yang pertama ada faktor politik, di mana di faktor politik ini terdapat stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kinerja bank. Lalu itu ada hubungan internasional sebagai bagian dari ekonomi global, hubungan politik Indonesia dengan negara lain, terutama Korea Selatan sebagai pemilik mayoritas DNAR melalui Apro Finansial. Selanjutnya itu ada ekonomi, di mana di ekonomi terdapat fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada operasi internasional dan inflasi. Yang ketiga itu ada sosial, di mana di sosial terdapat demografi, pendidikan keuangan, serta urbanisasi. Terdapat juga teknologi, di mana di teknologi terdapat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi operasi dan menghadirkan produk dan layanan inovasi bagi DNAR, dan ada vintage. Faktor selanjutnya itu ada environment, di mana di environment sendiri itu ada praktek keberlanjutan perusahaan. Ketika bank mengadopsi praktek yang lebih berkelanjutan, mereka tidak dapat mengurangi dampak lingkungan, namun juga menarik investor. Selanjutnya itu ada meningkatkan isu lingkungan. Dengan adanya isu ini, maka perusahaan perlu beradaptasi dengan meningkatkan citra perusahaan dengan berkolaborasi dengan lingkungan yang ada. Terakhir itu ada tingkat bencana alam. Dengan adanya peristiwa bencana alam ini dapat menjadi force major bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada legal, di mana di legal terdapat kepatuhan regulatif, perubahan hukum, dan litigasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk analisis berikutnya itu analisis kesehatan perbankan atau CAMELS. Berikut merupakan data yang didapatkan dari laporan keuangan yang kami ambil dari IDX pada tahun 2019 hingga 2023 pada PT Bank Panin Dubai Syariah atau PNBS. Untuk analisis CAMELS yang pertama yaitu kapital dengan rumus CAR sama dengan total modal per ATMR dikali 100%. Pada tahun 2019 didapatkan 14,45%, tahun 2020 31,43%, tahun 2021 25,81%, tahun 2022 22,71%, dan tahun 2023 0,02%. Untuk analisis yang kedua yaitu aset, dengan rumus NPL sama dengan total kredit bermasalah per total kredit dikali 100%, untuk tahun 2019 didapatkan sebesar 6,09%, tahun 2020 10,56%, sedangkan untuk tahun 2021 hingga 2023 didapatkan 0%. Untuk analisis yang ketiga yaitu manajemen, dengan rumus NPM sama dengan laba bersih per pendapatan operasional dikali 100%, pada tahun 2019 didapatkan sebesar 34,5%, tahun 2020 0,478%, tahun 2021 2.383,8%, tahun 2022 5.902%, dan tahun 2023 sebesar 2.115%. Untuk analisis yang keempat yaitu earning, pada tahun 2019 didapatkan menggunakan dua rumus yaitu ROA dan BOPO. ROA dengan rumus laba sebelum pajak per total aset dikali 100%, dan BOPO rumusnya yaitu beban operasional per pendapatan operasional dikali 100%.
Untuk tahun 2019, ROA-nya didapatkan 0,19%, untuk BOPO-nya didapatkan minus 26,1%. Tahun 2020, ROA-nya didapatkan 0,05%, dan BOPO-nya minus 62,99%. Untuk tahun 2021, ROA-nya minus 5,67% dan BOPO-nya minus 37,77%. Tahun 2022, ROA-nya didapatkan 1,6% dan BOPO-nya 3,98%. Dan untuk 2023, ROA-nya didapatkan 1,4% dan BOPO-nya sebesar 242,7%. Untuk analisis yang kelima yaitu liquidity, dengan rumus LDR sama dengan total kredit per dana pihak ketiga dikali 100%, tahun 2019 didapatkan 66,9%, tahun 2020 58,6%, 2021 36,9%, 2022 64,2%, dan tahun 2023 sebesar 61,4%. Dan analisis yang terakhir yaitu sensitivity market risk dengan rumus IER sama dengan interest expenses atau cost per total deposit dikali 100%, pada tahun 2019 didapatkan 0,27%, tahun 2020 0,24%, tahun 2021 0,02%, tahun 2022 0,06%, dan tahun 2023 0,05%. Berdasarkan hasil analisis Camels tersebut, pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah selama tahun-tahun tersebut. Untuk pada tahun 2019 dan 2020, PNBS ini dalam kategori kurang sehat, tahun 2021 dalam kategori tidak sehat, dalam tahun 2022 mendapatkan kategori kurang sehat, dan pada tahun 2023 ada di titik terendahnya yaitu pada kategori sangat tidak sehat. Selanjutnya analisis Camels pada bank yang kedua yaitu PT Bank Oke Indonesia atau DNAR. Berikut data yang kami dapatkan dari IDX pada tahun 2019 hingga 2023. Untuk analisis yang pertama pada Camels yaitu kapital didapatkan pada tahun 2019 41,27%, tahun 2020 53,98%, tahun 2021 50,88%, tahun 2022 47,67%, dan tahun 2023 49,22%. Untuk analisis yang kedua yaitu aset, tahun 2019 didapatkan 2,33%, 2020 2,82%, tahun 2021 2,6%, tahun 2022 0,02%, tahun 2023 23%. Untuk analisis yang ketiga yaitu manajemen, pada tahun 2019 didapatkan minus 284,4%, tahun 2020 27,5%, tahun 2021 132,3%, tahun 2022 126,6%, tahun 2023 169%. Untuk analisis yang keempat yaitu earning, pada tahun 2019 ROA-nya minus 0,2356%, BOPO-nya minus 3,7656%, tahun 2020 ROA-nya didapatkan 0,2935%, BOPO-nya didapatkan minus 900,16%. Untuk tahun 2021 ROA-nya didapatkan 0,334%, BOPO-nya minus 2.342,5%. Tahun 2022 ROA-nya 0,19%, BOPO-nya minus 153,8%. Dan untuk tahun 2023 ROA-nya didapatkan 0,3%, BOPO-nya minus 60,4%. Dan untuk analisis yang kelima yaitu liquidity, tahun 2019 didapatkan 143,4%, tahun 2020 136,5%, tahun 2021 140,6%, tahun 2022 148,2%, tahun 2023 139,1%. Dan untuk analisis yang terakhir yaitu sensitivity to market risk, untuk tahun 2019-nya didapatkan 0,023%, tahun 2020 0,019%, 2021 0,015%, tahun 2022 2,4%, dan tahun 2023 didapatkan 3,6%. Berdasarkan hasil analisis Camels tersebut, pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan pada kesehatan Bank Oke Indonesia ini selama tahun tersebut. Pada tahun 2019, Bank Oke Indonesia ini berada dalam kategori cukup sehat, tahun 2020 dalam kategori sehat, tahun 2021 dalam kategori cukup sehat, tahun 2022 dalam kategori cukup sehat, dan pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan, yaitu dalam kategori sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, untuk hasil analisis CAPM PT Bank Panin Dubai Syariah ini dapat diketahui dengan mencari nilai beta melalui Yahoo Finance. Dalam 5 tahun terakhir ini
nilai betanya adalah 0,39. Yang selanjutnya, menghitung rata-rata nilai return individual atau RI yang diperoleh dari harga penutupan saham. Dalam analisis ini, untuk PT Bank Panin, nilai rata-rata return individualnya ialah 1,04%. Boleh di slide. Yang selanjutnya, untuk menghitung nilai return marketnya dapat diperoleh dari harga penutupan IHSG. Dalam analisis ini, untuk PT Bank Panin, nilai return marketnya adalah 0,26%. Selanjutnya, untuk menghitung nilai rata-rata risk-free diperoleh dari BI Rate dari tahun 2019 sampai 2025, yaitu selama 5 tahun, yang hasilnya adalah 4,64%. Di sini dapat diketahui untuk menghitung expected return-nya, kita menggunakan rumus RF ditambah beta dikali RM dikurangi RF. Jadi expected return-nya adalah 2,93. Tingkat pengembalian yang diharapkan ialah 2,93% dengan nilai risk-free rate adalah 4,64%. Kesimpulannya adalah expected return dari PT Bank Dubai Syariah ini lebih rendah daripada risk rate-nya. Untuk kesimpulan investasinya kurang menarik dikarenakan investasi pada saham PT Bank Panin Dubai Syariah ini tingkat pengembalian yang diharapkannya lebih rendah daripada aset bebas beresikonya, meskipun resikonya juga lebih rendah. Yang selanjutnya masuk untuk PT Bank Oke Indonesia. Untuk mengetahui nilai Capital Asset Pricing Model atau CPM dari PT Bank Oke, pertama ialah dengan mencari nilai beta dalam 5 tahun terakhir yang melalui Yahoo Finance dapat diketahui ialah 0,14. Lalu menghitung rata-rata nilai return individualnya yang diperoleh dari harga penutupan saham. Dalam analisis PT Bank Oke ini nilai return individualnya adalah negatif 0,36%. Selanjutnya, menghitung nilai return market yang diperoleh dari harga penutupan IHSG. Dalam analisis ini, PT Bank Oke nilai return marketnya adalah 0,26%. Lalu menghitung nilai rata-rata risk-free atau RF yang diperoleh dari BI Rate selama 5 tahun berturut-turut dari 2019 sampai 2023, yaitu 4,64%. Selanjutnya, untuk menghitung expected return-nya, kita menggunakan rumus seperti tadi dan diperoleh hasil 4,03. Kesimpulannya ialah expected return dari saham PT Oke Indonesia ini lebih rendah daripada risk-free rate-nya. Selanjutnya, nilai betanya menunjukkan 0,14 bahwa saham PT Oke ini memiliki resiko yang sistematis lebih rendah daripada pasar secara keseluruhannya. Artinya, saham ini cenderung kurang fluktuatif dibandingkan dengan pergerakan pasar saham secara umum. Untuk kesimpulan investasinya, investasi pada saham PT Oke Indonesia ini kurang menarik dikarenakan tingkat pengembalian yang diharapkannya lebih rendah daripada aset bebas berisiko, meskipun resikonya juga lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis agensi cost. Yang pertama ada PT Bank Panin Dubai Syariah, di mana data yang didapat yaitu melalui annual report dari tahun 2019 dan tahun 2023. Berikut ini tahun 2019 merupakan data pemegang saham yang dimiliki oleh Panin. Untuk yang pertama ada insider ownership yang dimana dihasilkan 0%, lalu untuk dispersion ownership-nya yaitu 8,05%, untuk institutional ownership-nya yaitu 91,95%. Lalu untuk tahun 2020 dengan menggunakan rumus yang sama dapat diketahui data pemegang saham sebagai seperti yang ada di gambar. Untuk tahun 2020 terdapat insider ownership sebesar 0,5%, lalu untuk dispersion ownership-nya 4,97%, dan untuk institutional ownership-nya 95,03%. Selanjutnya untuk tahun 2021, untuk insider ownership-nya sebesar 0%, untuk dispersion ownership-nya 7,060%, selanjutnya untuk institutional ownership-nya 92,40%. Selanjutnya untuk tahun 2022, insider ownership-nya 0%, dispersion ownership-nya 7,60%, lalu untuk institutional ownership-nya 92,40%. Selanjutnya di tahun 2023, insider ownership-nya 0%, dispersion ownership-nya 7,60%, institutional ownership-nya 92,40%. Selanjutnya pada PT Bank Oke Indonesia,
didapat annual report tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana data pemegang saham tahun 2019 sebagai berikut. Untuk insider ownership-nya sebesar 0%, dispersion ownership-nya sebesar 6,38%, dan institutional ownership-nya sebesar 91,33%. Untuk tahun 2020, insider ownership-nya 0%, dispersion ownership-nya 6,48%, dan institutional ownership-nya 92,26%. Untuk tahun 2021, didapat insider ownership-nya 0%, dispersion ownership-nya 8,50%, institutional ownership-nya 90,47%. Lalu untuk di tahun 2022, didapat insider ownership 0%, dispersion ownership 5,74%, dan institutional ownership-nya didapat 93,40%. Dan terakhir yaitu tahun 2023, didapat insider ownership-nya 0%, dispersion ownership-nya 9,42%, dan institutional ownership-nya didapatkan 89,73%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis corporate governance. Prinsip-prinsip corporate governance untuk PT Bank Panin Dubai Syariah yang sudah diimplementasikan dari tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Yang sudah diimplementasikan ialah komitmen pada informasi. Bank Panin Dubai Syariah berkomitmen untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, penyediaan informasinya disediakan melalui situs resmi dan layanannya 24 jam. Yang ketiga, implementasi transparansi dengan melaporkan laporan-laporan yang ada pada PT Bank Panin Dubai Syariah. Keempat, penggunaan teknologi informasi. Informasi disampaikan secara real dan transparan. Yang kelima, kebijakan komunikasi. Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sesuai anggaran dasar perseroan. Yang keenam, pengkinian informasi. Bank selalu rutin mengupdate informasi. Yang selanjutnya ialah prinsip akuntabilitas. Yang pertama yang sudah diimplementasikan ialah kejelasan tugas. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kepada pemegang saham diterapkan agar pengelolaan bank berjalan dengan efektif. Yang kedua, audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin. Yang ketiga, monitoring rencana bisnis. Keempat, struktur pelaporan. Dan yang selanjutnya ialah prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban yang sudah diimplementasikan pada PT Bank Panin Dubai Syariah ini ialah yang pertama, kesesuaian dengan regulasi. Bank selalu memastikan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan terus memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, laporan berkala. Yang ketiga, tindakan lanjut atas temuan audit. Yang keempat, kepatuhan pada hukum. Bank selalu menjalankan operasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Yang kelima, penilaian kinerja direksi. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah prinsip independensi yang sudah diimplementasikan pada PT Bank Panin Dubai Syariah. Yang pertama, kegiatan usaha yang akuntabel. Bank selalu menjalankan usaha dengan pengawasan ketat dan proses pengambilan keputusan independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang selanjutnya disebut dengan fungsi pengawasan independen. Yang ketiga, keputusan bisnis yang objektif. Bank selalu memastikan keputusan bisnisnya diambil secara objektif dengan sistem pengawasan independen untuk menjaga kepatuhan, integritas operasional. Yang terakhir ialah prinsip kewajaran. Yang pertama adalah keadilan dan kesetaraan. Bank selalu mengedepankan keadilan dan memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tata kelola yang berlanjut. Bank berkomitmen untuk terus melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik guna memenuhi hak-hak stakeholder. Yang ketiga, lingkungan yang adil, di mana bank selalu berusaha menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah pelaksanaan RUPS. RUPS secara rutin mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip fairness, di mana pemegang saham dapat selalu menyampaikan pendapat dan suara mereka. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip corporate governance pada PT Bank Oke Indonesia yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir ini dari 2019 sampai 2023. Yang pertama ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi yang sudah diimplementasikan PT Bank Oke Indonesia ini adalah yang pertama, pengungkapan informasi. Bank selalu mengungkapkan informasi material dan relevan secara kondisi keuangan dan non-keuangan secara transparan. Yang kedua, tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, rahasia bank, di mana prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sesuai keundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya ialah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yang sudah diimplementasikan adalah yang pertama adalah kejelasan fungsi. Bank menetapkan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank untuk pengelolaan yang efektif. Yang kedua, ukuran kinerja.
di mana menetapkan ukuran kinerja berdasarkan corporate values, sasaran, usaha, strategi bank, serta pencerminan akuntabilitas. Yang ketiga, tanggung jawab organisasi. Yang keempat, selalu melakukan check and balance. Yang selanjutnya ialah prinsip pertanggungjawaban yang sudah diimplementasikan PT Bank Oke. Yang pertama adalah kepatuhan pada regulasi pengelolaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, good corporate citizen, di mana bank bertindak sebagai warga negara perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya adalah prinsip independensi yang sudah diimplementasikan oleh PT Bank Oke. Yang pertama adalah pengelolaan profesional, di mana bank dikelola secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, menghindari dominasi dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest. Yang ketiga adalah keputusan yang objektif, di mana keputusan diambil berdasarkan objektivitas dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Yang prinsip terakhir adalah kewajaran yang sudah diimplementasikan oleh PT Bank Oke Indonesia adalah keadilan dan kesetaraan, di mana memberikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Yang kedua, perhatian kepada stakeholder, di mana memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas dan kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada analisis selanjutnya yaitu ada rekomendasi dan saran. Untuk yang pertama yaitu rekomendasi dan saran untuk PT Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan hasil analisis pada PT Bank Panin Dubai Syariah, PNBS perlu meningkatkan monitoring dan penagihan kredit secara berkala setelah pendapatan dari berbagai sumber seperti pembiayaan, fee-based income, dan investasi untuk meningkatkan rasio keuangan dan kredit. Lalu PNBS juga perlu meningkatkan jumlah rekrutmen tenaga kerja baru dengan kualifikasi yang memenuhi standar perbankan syariah serta kompetensi melalui training. Berkolaborasi dengan bank syariah lain atau lembaga keuangan lain dapat menjadi strategi baru bagi Bank Panin Dubai Syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan pengembangan produk dan layanan baru dengan tujuan untuk memperbesar skala usaha. Sedangkan untuk saran lainnya yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik di masa depan, PNBS perlu meningkatkan modal dengan mencari investor baru atau menerbitkan saham baru, meningkatkan kualitas aset, meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi, memperbaiki kinerja manajemen, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan Bank Panin Dubai Syariah juga disarankan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pendapatan, menekan biaya, meningkatkan tingkat pengembalian dengan meningkatkan profitabilitas, meningkatkan manajemen risiko, dan memperluas peluang bisnis, menurunkan biaya modal dengan meningkatkan efisiensi modal, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan, serta perusahaan perlu mempertimbangkan strategi alternatif dengan membandingkan dengan benchmark, evaluasi non-core, pertimbangan merger, dan akuisisi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah rekomendasi dan saran untuk PT Bank Oke, yaitu berdasarkan fenomena perusahaan Bank DNAR kurang dikenali di Indonesia, maka saran yang perlu dilakukan ialah lakukan sosialisasi melalui buzzer atau media sosial untuk memperkenalkan bank kepada masyarakat secara luas. Yang selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dan PESTEL yang dianalisis di atas, yang perlu dilakukan adalah pihak kesepakatan regulasi, di mana membuat kesepakatan mengenai regulasi antara kedua pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya ialah perluasan jaringan, di mana perluasan jaringan dan tambahan cadangan kantor untuk memudahkan akses dan layanan bagi nasabah. Yang selanjutnya, berdasarkan analisis CHAMELS, rekomendasi dan saran yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan profitabilitas, lalu tata kelola perusahaannya diperkuat melalui transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan, lalu menurunkan rasio LDR dengan meningkatkan dana pihak ketiga atau mengurangi penyaluran kredit. Yang selanjutnya adalah dengan cara diversifikasi portofolio, dengan cara meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan ekonomi dan tingkatkan cadangan modal. Yang selanjutnya, peningkatan pencadangan dengan cara mengantisipasi potensi kerugian dari kredit yang bermasalah. Berdasarkan analisis CAPM, saran yang dapat dilaksanakan oleh PT Bank Oke ini ialah dengan meningkatkan return, lalu menurunkan cost of capital, lalu strategi alternatifnya ialah membandingkan atau dengan cara benchmark, evaluasi non-core, dan pertimbangkan merger serta akuisisi. Yang selanjutnya berdasarkan analisis agensi cost problem ini, saran yang dapat diterapkan bagi PT Bank Oke adalah dengan menerapkan program kepemilikan saham bagi karyawannya,
lalu transparansi dan komunikasi, tingkat kepercayaan antara manajemen dan pemegang saham, lalu fungsi pengawasan dengan cara memperkuat pengawasan dengan Dewan Komisaris, lalu kepemilikan sahamnya didorong oleh kepemilikan saham individu. Yang selanjutnya adalah diversifikasi kepemilikan dengan mengurangi resiko konsentrasi kepemilikan. Nah, berdasarkan Good Corporate Governance atau GCG ini bisa dilakukan dengan menerapkan keterbukaan informasi, manajemen risiko, dan pengendalian internalnya, lalu sistem check and balance, serta menerapkan program tanggung jawab sosial atau CSR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan, kedua bank tersebut menunjukkan adanya kekuatan dalam likuiditas, manajemen risiko, dan posisi pasar yang kuat. Namun tantangan seperti ketergantungan pada sektor tertentu dan kebutuhan akan modernisasi teknologi juga sangat dibutuhkan. Peluang pertumbuhan bagi PNBS terletak pada pesatnya perkembangan perbankan syariah, sementara DNAR dapat memanfaatkan inovasi produk dan layanan untuk menarik basis nasabah yang lebih luas. Secara keseluruhan, kedua bank ini memiliki fondasi yang kuat, namun tetap perlu melakukan adaptasi strategis. PNBS disarankan untuk memperkuat inovasi produk syariah dan memperluas jangkauan pasar melalui digitalisasi, sedangkan DNAR dapat fokus pada diversifikasi produk dan peningkatan kualitas layanan. Kedua bank tersebut juga menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam mengelola biaya agensi dan memiliki strategi yang efektif untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik di kedua bank tersebut membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan Dewan Komisaris dan manajemen risiko untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Sekian presentasi Big Project Analysis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.